Tidak terasa kita sudah separuh perjalanan ya di ruang publik KBR pagi hari ini bersama narasumber kami yaitu Mas Kristiawan Yanuar Sanyata selaku pemilik UD Widya Jaya Ya, Teknika teknika. UMKM Manufaktur Binaan Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA langsung dari Solo loh. Kalau inget Solo tuh jadi inget tengkleng gitu ya. Ya betul ya, Mantap tengkleng Mas. jiwa deh. Kalau musim hujan kayak gini apalagi nih, udah tuh enak banget ya. Bisa kali dikirim. Eh, Boleh nanti di GoFood aja. Baik, dan pagi hari ini kita masih ngobrolin seputar semangat inovasi mengembangkan industri manufaktur di Indonesia yang dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra. Baik, Mas Yanuar, tadi sebelum jeda saya sempat Ya. menanyakan ya, sejak kapan sih sebenarnya UD Widya Jaya Teknika ini berkolaborasi dengan YDBA? Boleh dijelaskan? Mhm. Ya, tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab Oh tentang apa? iya, Tentang pembayaran ya Mas tadi Fikan sistem ya, pembayaran. ya Iya, pembayaran. Ingat iya aja kalau soal betul. duit ya. Iya. Jadi untuk sistem pembayaran memang untuk industri-industri besar kita memang harus tempo ya. Tetapi kalau untuk UMKM masih bisa luas sekali itu ya. Jadi Hmm. misalkan saya contohkan kalau mall itu ya kita bisa dapat DP sekitar 30 sampai 40%. Kemudian setelah trial pertama jadi itu bisa kita ambil lagi sekitar 40%, baru kemudian sisanya setelah kemudian produksi. Jadi saya kira itu sangat membantu sekali. Kalau kalau perusahaan besar mau begitu, wah luar biasa nanti sangat membantu UMKM yang ada di Indonesia ini. Hmm. Kira-kira itu. Untuk pemesanannya ya tetap pakai job ya. Kita tetap by PO, kemudian kita jalankan sesuai biasa. Jadi ada penawaran, kemudian macam-macam lah. Nah itu kira-kira. Kemudian kalau ditanya tentang join saya dengan YDBA, memang tahun 2019 kalau nggak salah. Hmm. Saya ingat saya di bulan Maret 2019 itu ada training ya, namanya Basic Mentality yang diadakan di APMI kalau nggak salah itu. Kalau tidak salah juga yang apa, yang instrukturnya namanya Pak Yanuar juga itu. Nah, di Hmm. situ kemudian baru tertarik ya. Kemudian akhirnya kita melalui banyak pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi kalau di YDPA sendiri, eh, kick off-nya di Solo itu kan kira-kira kalau nggak salah juga September tahun 2019. Jadi setelah dari Maret itu kemudian terkumpul pilot UMKM yang ada. Jadi ada 7 kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ingat. Kemudian 7 itu kita komit untuk istilahnya mengikuti program YDBA. Kemudian didirikanlah kantor LPB Solo di tahun September 2019. Dan masalah materi-materi pelatihan ada beberapa pilar ya, 5 pilar yang sudah saya dapatkan sampai saat ini. Jadi sangat bermanfaat sekali. Yang pertama tentang manajemen produksi, kemudian ada manajemen ya sorry tentang manajemen bengkel sendiri, kemudian tentang produksi, kemudian tentang keuangan, ada marketing dan juga yang terakhir HRD. Kalau manajemen ya meliputi 5R, kemudian ada pelatihan PPIC, ada QC, untuk produksi juga ada QC, ada gambar teknik, keuangan bagaimana kita apa, menghitung suatu barang cost Hmm. cost calculation. Untuk marketing ya pernah kita juga dilatih untuk digital marketing di situ agar kita juga tidak gagap apa teknologi, gagap digital gitu ya. Dan yang terakhir HRD ya tentang bagaimana kita mengelola SDM kita dengan baik gitu. Kira-kira gitu Mas. Oke. Jadi ini nyambung ya sama yang tadi sudah dijelaskan bahwa bukan melulu hanya produk yang dihasilkan ya, tapi ternyata juga kayak HRD, kemudian manajemen ini juga diperlukan ya bagi UMKM. Seperti itu ya Mas Yanuar ya. Betul betul. Nah, penerapannya sejauh ini 5R yang tadi sudah dijelaskan di UD Widya Jaya Teknika seperti apa nih? Ya, untuk 5R sendiri memang saya sendiri secara pribadi concern sekali untuk menerapkan di UDWJT. Terbukti di tahun 2021 ya, itu saat itu ada ulang tahun YDPR, kita menjadi runner up untuk 5R terbaik untuk apa kategori perbengkelan. Nah, untuk Wow. tahun ya, tahun 2022 ini kita menjadi nomor satu Wow. untuk penerapan 5R.
juga sama saat YDPA ulang tahun ini. Tapi kategorinya memang mungkin dibuat beda ya. Kalau dulu kemarin dulu untuk kategori manufaktur pada umumnya, jadi besar sama kecil dicampur gitu ya. Nah, untuk yang tahun ini kayaknya di split jadi yang besar sama yang kecil dibagi ya. Dipisah. Ketika dipisah, ya puji Tuhan kita dapat nomor 1. Luar Nah, biasa. Selamat ya Mas Yanuar dan juga nah, rekan-rekan di sana tim di nah, UD ini Widya Jaya penghargaannya. Teknika. Wow, Ini, keren. Ih, keren banget. Sekali lagi selamat nih. ya, Makanya apa ya, setiap talk show di ruang publik ini bersama YDBA kita selalu berbagi inspirasi dengan menghadirkan narasumber-narasumber pilihan dari YDBA. Salah satunya adalah Mas Kristiawan Yanuar Sanyata ini, karena UMKM-nya memang dianggap menjadi UMKM yang menjadi apa namanya, the best practice gitu ya, praktik baik yang ada di YDBA. Baik, dan mungkin bisa dijelaskan juga nih bagaimana perbedaan yang dirasakan nih antara sebelum bergabung menjadi binaan YDBA dan setelahnya. ya. Memang untuk berubah itu memang butuh komitmen ya, Mas. Jadi memang awal-awal berat sekali. Jadi ketika kita harus mengajarkan materi-materi dari YDPA tentang 5R dan sebagainya. Tetapi perubahan itu ternyata nyata ketika kemudian kita menjalani sedikit demi sedikit gitu ya. Terbukti dengan kemudian penataan bengkel juga semakin baik. Dalam arti ini 5R itu sebenarnya memberikan safety kepada karyawan yang bekerja di sana. Karena semuanya tertata ya. Jadi misalkan barang-barang tidak ada yang tidak kepakai juga tidak ada, kemudian lantai juga bebas dari kotoran, dari beram dan sebagainya. Jadi perbedaannya luar biasa. Bahkan kalau kita lihat secara omsetnya, jadi potensinya seperti ini. Jadi customer yang datang itu ketika melihat bengkel kita dulu dengan yang sekarang itu beda. Kalau yang dulu kan, alah ya bengkel seperti itu, identik dengan yang namanya kotor, identik dengan namanya bau dan sebagainya. Ketidakteraturan gitu loh kalau. Benar. Tapi setelah kita ketemu YDBA, kita diajari macam-macam ya, termasuk 5R ini, terbukti customer yang datang di tempat saya ini betul-betul Mas, itu lebih nyaman. Oh, jadi Lebih sampai nyaman ke dan penataan barang produk gitu juga diatur gitu ya? betul, betul. Jadi mereka bilang sama saya, "Wah, sekarang bengkelnya lumayan bagus Mas." Wah, gitu. Wah. Nah, akhirnya jadi enak ketika kita bekerja sama, ketika kita ngobrol, dan akhirnya banyak sekali teman-teman atau mungkin customer-customer yang kemudian tertarik. Nah, tidak hanya itu, kalau kemudian saya juga ada IG, kemudian sering saya buat status WA gitu ya. Nah, itu juga menarik bagi mereka untuk kemudian ya datang gitu lah. Membuktikan sebenarnya apa benar sih BJT itu punya bengkel yang bersih gitu ya. Nah, Udah gitu. penasaran ya. Betul. Itu Mungkin Mas mungkin komitmen. boleh dikasih tahu juga nih ke pendengar kita sosmednya dari UD Widya Sakti Widya Jaya Jaya, Teknika ya. Jaya Teknika, sorry, Widya, Widya Jaya Teknika. Silakan. iya. Kalau di IG-nya Widya Jaya Teknika gitu ya. Kalau di Heeh. webnya Maker Murah Solo gitu. Gitu. Oke. Keren, Tapi keren, kita keren. tidak murahan loh Mas. Jadi memang kita maker murah tapi tidak murahan gitu. Karena kalau ngomongin soal produknya mah ya yang terbaik pokoknya ya yang diberikan ya. Iya, kita coba yang terbaik. Iya. Baik, Mas Januar, kita tahan dulu. Nanti kita akan baca-baca lagi beberapa pertanyaan juga yang sudah dikirimkan melalui live chat YouTube ya, Berita KBR bersama UD Widya Jaya Teknika. Ini langsung dari Solo loh. Dan pemenang nomor 1 ya, penerapan 5R. Betul ya, untuk tahun 2022 Betul. bersama ulang tahun YDBA Iya. ya. Oke, Mm-mm. dan nanti kita akan lanjutkan di bagian akhir ruang publik KBR. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Rizal Wijaya.